Halo teman-teman semua, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu yang mungkin bikin deg-degan setengah mati datang juga. Hari pengumuman SNBP 2026. Nggak peduli nanti hasilnya layar biru atau merah, di sini kita bakal bedah tuntas semua langkah yang perlu kamu tahu selanjutnya. Saya tahu banget, pasti rasanya campur aduk ya, antara cemas, penasaran, sekaligus semangat. Gimana pun, ini adalah momen krusial yang udah kamu perjuangkan mati-matian. Jadi, coba tarik nafas dulu yang dalam, karena kita akan hadapi ini bareng-bareng. Oke, ini dia rencana permainan kita hari ini. Kita mulai dari kapan persisnya pengumumannya dan gimana cara ceknya. Terus, kita bakal bahas dua kemungkinan. Apa yang harus dilakuin kalau kamu lulus, dan apa rencananya kalau belum. Tenang aja, semua skenario udah kita siapin panduannya. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, hari penentuan. Ini tuh bukan sekedar pengumuman biasa, ini adalah puncaknya kerja keras kamu selama bertahun-tahun. Satu momen yang bakal jadi langkah awal perjalanan kamu menuju gerbang perguruan tinggi. Perjalanannya lumayan panjang loh. Semua ini kan dimulai pas pendaftaran ditutup tanggal 18 Februari. Nah, dari situ selama sebulan lebih, semua PTN sibuk banget melakukan penilaian. Dan puncaknya, ya hari ini, tanggal 31 Maret, hari pengumuman. Nah, ini nih waktu pastinya. Tolong dicatat ya. Selasa, 31 Maret 2026, pas banget jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ini adalah momen di mana hasilnya bakal dirilis serentak se-Indonesia. Jadi, pastiin koneksi internet kamu stabil dan siap-siap di depan layar karena biasanya websitenya bakal rame banget. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling teknis dan ditunggu-tunggu. Gimana caranya ngecek hasilnya? Sebentar lagi, layar kamu bakal menampilkan satu dari dua warna penentu, biru atau merah. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Prosesnya gampang banget kok. Pertama, kamu buka laman resminya atau salah satu dari puluhan laman mirror yang disediain sama PTN-PTN. Ini buat jaga-jaga kalau server utamanya down. Kedua, masukin nomor pendaftaran kamu. Ketiga, masukin tanggal lahir kamu. Terus yang terakhir, tinggal klik deh tombol lihat hasil seleksi. Dan jeng jeng jeng, hasilnya bakal langsung kelihatan jelas dari warna header di layar. Kalau warnanya biru, selamat banget, kamu dinyatakan lulus. Tapi kalau warnanya merah, artinya kamu belum berhasil untuk kali ini. Nah, dua warna inilah yang bakal nentuin langkah kita selanjutnya. Oke, kita mulai dari yang layarnya biru. Pertama-tama, dari hati yang paling dalam, selamat ya. Semua kerja keras dan begadang kamu akhirnya terbayar. Tapi, jangan senang dulu. Ini bukan garis finish. Ini justru awal dari babak baru yang butuh persiapan matang. Perjuanganmu belum selesai. Tapi serius, nikmati dulu momen ini. Kamu berhak banget buat merayakannya. Setelah bertahun-tahun belajar, akhirnya bisa dapat satu kursi di PTN lewat jalur prestasi. Wah, itu pencapaian yang luar biasa banget. Keren! Nah, setelah euforianya sedikit mereda, saatnya kita fokus ke tahap berikutnya. Daftar ulang atau registrasi. Setiap kampus punya proses yang beda-beda, dan biasanya ribet dan detail banget. Biar kebayang, kita coba intip deh contoh prosesnya dari UPN Veteran Jawa Timur. Ini bukan cuma sekedar ngisi formulir nama dan alamat loh ya. Kamu harus nyiapin banyak banget dokumen. Mulai dari data keluarga, slip gaji orang tua, bukti bayar PBB dan listrik, sampai macam-macam surat pernyataan. Kenapa? Karena ini semua dipakai buat verifikasi data dan nentuin uang kuliah tunggal atau UKT kamu. Detailnya itu penting banget. Lihat aja deh contoh-contoh formulirnya. Ada pernyataan bebas nafza, ada surat kesanggupan buat menaati aturan kampus. Setiap dokumen harus diisi dengan benar dan diupload sesuai jadwal yang ditentukan. Ingat, satu aja dokumen kelewat atau telat, kelulusan kamu bisa dibatalin. Serius, jadi harus teliti banget. Sekarang kita beralih buat kamu yang mungkin ngelihat layar warna merah. Pertama-tama, dengerin aku. Nggak apa-apa kalau kamu merasa kecewa, sedih, atau marah. Itu valid banget. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kamu bangkit lagi. Ingat, satu pintu ketutup bukan berarti semua pintu ikut ketutup. Coba ambil waktu sebentar, tarik napas yang dalam. Hasil ini nggak mendefinisikan siapa kamu. Sama sekali nggak. Ini juga nggak mengukur potensi kamu yang sebenarnya. Ini cuma satu rintangan kecil di perjalanan yang masih panjang banget. Ini bukan akhir dari segalanya.
Kutipan ini pas banget buat situasi sekarang. Gagal di SNBP itu bukan vonis mati, tapi cuma pengalihan. Siapa tahu ada jalan lain yang ternyata jauh lebih baik dan lebih cocok buat kamu. Jadi, anggap ini bukan kegagalan, tapi kesempatan buat nyobain rencana B. Penting juga buat kita paham kenapa bisa belum lolos. Dan seringkali ini bukan karena kamu nggak pinter. Persaingan SNBP itu gila-gilaan ketatnya. Kuota per prodi itu dikit banget. Beda nilai rapor koma sekian aja bisa jadi penentu. Belum lagi ada penilaian lain kayak portofolio dan prestasi non-akademik. Jadi sekarang apa? Hal terpenting adalah mengalihkan energi kamu dari kecewa jadi aksi nyata. Dan kesempatan besar berikutnya itu udah ada di depan mata. Seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Ini adalah arena yang beda, dengan aturan main yang beda juga. Beda sama SNBP yang pakai nilai rapor, SNBT ini murni dari hasil ujian tulis kamu. Ini kesempatan emas buat kamu ngebuktiin kemampuan kamu secara langsung. Dan yang paling krusial, pendaftarannya masih dibuka sampai 7 April. Masih ada waktu, jadi jangan ditunda-tunda lagi. Langsung daftar dan mulai persiapan. Oke, selain SNBT ada pilihan apa lagi? Kalau kamu ngerasa SNBT buka jalurmu, atau kamu mau punya rencana cadangan yang lebih banyak, ingat, jalan ke kampus itu nggak cuma lewat seleksi nasional aja. Masih banyak banget gerbang lain yang bisa kamu coba. Pertama, ada jalur mandiri yang dibuka sama hampir semua PTN. Ini kesempatan lain buat masuk kampus impian. Kedua, jangan pernah remehkan perguruan tinggi swasta ya. Banyak banget PTS yang kualitasnya top, fasilitasnya canggih, dan alumninya sukses. Ketiga, coba deh lirik sekolah kedinasan yang bahkan nawarin ikatan dinas setelah lulus. Opsi kamu tuh banyak banget, jadi mulai riset dari sekarang. Pada akhirnya, mau layar kamu tadi warnanya biru atau merah, pesan ini berlaku buat kita semua. Masa depan kamu itu tetap cerah. Anggap aja SNBP ini cuma satu pos peristirahatan dalam sebuah lari maraton yang panjang menuju kesuksesan kamu. Tolong banget, ingat ini baik-baik. Hasil hari ini tuh cuma satu titik data. Satu informasi di satu waktu tertentu. Hasil ini nggak bisa ngukur kerja keras kamu, ketangguhan kamu, apalagi potensi luar biasa yang ada di dalam diri kamu. Perjalanan kamu masih jauh di depan. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Mau kamu lagi sibuk nyiapin dokumen daftar ulang atau lagi nyusun strategi buat ujian berikutnya? Yang paling penting adalah terus bergerak maju. Ingat, SNBP itu cuma satu langkah, bukan tujuan akhir. Jadi, langkah apa yang bakal kamu ambil sekarang?